absenkan terlebih dahulu ya. Aufa. Ya. Aisyah. Madir. Baik, Madir. Marcel. Madir. Baik, berarti hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bagian dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Kita akan belajar apa hari ini? Temanya bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Baik. Sebelumnya kalian sudah tahu ada dalam tumbuhan ada bagian-bagiannya. Sudah tahu belum? Ada bagian apa aja? Akar. Nih anggap aja ini akar ya. Kemudian ada bagian apa lagi? Batang. Nih, terus ada bagian apa lagi? Daun. Ada bagian apa lagi? Buah. Misalkan ini anggap aja buah. Nah, kemudian ada juga apa? Bunga. Bunganya anggap aja ini bunga. Nah, yang ini akar. Akar biasanya ada di mana? Di bawah, biasanya di dalam tanah. Tapi ada juga akar tambahan, misalnya akar pada pohon beringin. Tahu nggak? Pernah lihat pohon beringin? Kemudian ini ada apa ini namanya? Batang. Daun. Ini apa? Buah. Ini? Bunga. Nah, memang pada dasarnya umumnya semua tumbuhan itu memiliki akar, batang, buah, daun, dan bunga. Tapi ada bagian tubuh inti, yaitu akar. Nih, bagian tubuh yang inti, akar, kemudian batang dan daun. Ini adalah bagian tumbuhan yang inti. Oke, sekarang kita ke akar. Akar itu pada dasarnya berbentuk seperti ini. Nah, di sini itu ada yang dinamakan, apa ini namanya? Ada yang tahu? Ini namanya rambut akar. Rambut akar. Siapa yang pernah metik pohon cabai sama akar-akarnya? Lihat, ada serabut-serabut seperti ini. Ada. Nah, itu namanya rambut akar. Nah, kalau yang di sini itu nama. Nah, ini dia struktur bagian akar. Apa sih fungsi akar? Ada yang tahu apa fungsi akar? Ada yang sudah membaca LKS? Fungsi akar untuk menopang, bisa untuk menyerap air atau menyerap makanan, bisa. Kan ini akar ada di dalam tanah ya. Di dalam tanah ada unsur hara. Nah, akar itu berfungsi untuk menyerap unsur hara tersebut. Akar juga untuk menopang tumbuhan agar tumbuhan kuat. Kalau tidak ada akar, bagaimana tumbuhan bisa kuat ya? Nanti dia rubuh, jatuh. Bagus, kita. Bagian akar paham? Paham. Kita lanjut ke bagian daun. Bagian daun. Anggap aja ini daun pisang ya. Daun pisang adalah salah satu contoh daun yang lengkap, di mana dia ada pelepah daun, pelepah apa namanya? Pelepah daun, ada helai daun nih, yang ini nama
batang daun. Daun yang dianggap lengkap itu yang memiliki 3 tersebut. Ada pelepah daun, helai daun, dan batang daun. Nah, di daun ini biasanya ada yang namanya zat klorofil. Klorofil, ada yang tahu apa itu klorofil? Zat hijau pada daun. Di mana zat klorofil ini adalah untuk nanti membantu fotosintesis. Pernah dengar fotosintesis? Apa fotosintesis? Itu memasak pada tumbuhan. Iya, bagus. Bisa disimpulnya seperti itu ya. Tapi fotosintesis adalah sebuah cara tumbuhan untuk membuat makanan untuk tubuhnya sendiri. Seperti itu. Paham nggak kira-kira dengan bahasanya? Jadi tumbuhan bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dengan cara fotosintesis. Kalau hewan mencari makanan dengan berjalan misalkan. Nah, kalau tumbuhan itu mencari makanannya dengan cara berfotosintesis. Paham? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada batang. Sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi batang. Fungsi-fungsi batang. Yang pertama itu untuk mengangkut zat makanan. Mengangkut zat makanan. Mengangkut zat makanan ini bisa dari akar ke daun, bisa dari daun ke akar. Kalau tadi daun dia dengan cara berfotosintesis, kalau akar dia dengan cara menyerap unsur hara. Nah, nanti di sini nanti batang yang akan mengaliri, misalkan dari daun ke akar atau dari akar ke daun. Seperti itu. Yang kedua, fungsi batang yang kedua, sebagai tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Nah, jadi fungsi yang kedua itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau tadi daun untuk membuat makanan, akar juga untuk menyerap makanan. Nah, kalau batang ini untuk menyimpan cadangannya. Jadi di sini nih untuk nyari makanan, di sini untuk nyari makanan. Nah, disimpannya di batang untuk cadangan si tumbuhan tersebut. Seperti itu. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya Bu. Ya, silakan. Kenapa fotosintesis hanya di daun? Kenapa enggak di batang atau di akar misalnya? Oh, iya. Baik. Jadi pertanyaannya kenapa fotosintesis itu hanya di daun ya? Kenapa enggak di akar atau batang? Sebenarnya memang pada umumnya tumbuhan itu fotosintesisnya di daun. Karena di daun ada yang namanya zat klorofil, ya, zat hijau pada daun. Tapi ada beberapa tumbuhan yang fotosintesis tapi tidak di daun. Seperti contohnya kaktus. Ada yang tahu pohon kaktus? Tahu. Pohon kaktus ada daunnya nggak? Adanya duri. Meskipun ada beberapa kaktus yang ada daunnya, tapi lebih banyak pohon kaktus yang berduri. Nah, sebenarnya pohon kaktus juga itu dia berfotosintesis tapi tidak di daun. Dia fotosintesisnya di batang. Namun dibantunya bukan oleh zat klorofil. Kalau pohon-pohon lain dibantunya oleh zat klorofil di daun. Kalau pohon kaktus ini dia itu dibantunya oleh namanya zat stomata. Zat apa? Stomata. Iya, zat stomata itu zat
yang bisa membantu untuk berfotosintesis di pohon kaktus. Paham? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya lagi? Saya Ya, silahkan. berarti tumbuhan kaktus ada tumbuhan yang lain nggak yang mempunyai klorofil? Ya, selain pohon kaktus ada lagi gak yang nggak punya klorofil gitu ya? Ada. Yang tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil ada seperti jamur, tumbuhan bunga bangkai itu dia tidak mempunyai klorofil. Tapi kalau misalkan jamur memang dia tidak berfotosintesis. Kalau kaktus tadi kan nggak punya klorofil tapi tetap bisa berfotosintesis ya. Kalau jamur ini dia tidak berfotosintesis, tapi jamur ini dia cara mencari energinya itu dengan cara ikut dengan tumbuhan lain. Pernah lihat jamur tumbuhnya di mana? Di batang. Betul. Nah, jadi dengan cara itu jamur itu mencari makanannya dengan cara ikut tumbuh di suatu tumbuhan. Makanya dia rata-rata jamur tumbuhnya di batang, di pohon-pohon yang pohon lain gitu ya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Baik, Bulia akan kasih tugas ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, sekarang akan Bulia kasih tugas. Di sini ada gambar tumbuhan. Nanti kalian tuliskan ini bagian tumbuhan apa. Kemudian nanti di bawahnya kalian tulis fungsinya untuk apa. Misalkan di sini yang A ini adalah bunga. Di sini tulis bunga. Nah, terus kemudian di sini ditulis fungsi bunga. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 3 apa. Paham? Oke, Bulia kasih ya. Jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu. Sudah selesai? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Baik, sudah semua ya? Berhubung sekarang sudah waktunya pulang, silakan dirapikan bukunya. Oke, silakan disiapkan untuk berdoa pulang. Doa dimulai. Wa
boleh pulang duluan. Siap? Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan bagian tubuh pada tumbuhan. Saya bisa. Ayo. Akar, batang, daun, buah, bunga. Ya, bagus, boleh pulang. Oke. Pertanyaan kedua, Waalaikumsalam. Sebutkan struktur daun. Siapa bisa? Saya Bu. Iya. Ya, kamu, ayo. Apa? Daun, batang daun, helai daun. Iya, bagus, boleh pulang. Makasih ya. Udah jadi jalan. Makasih ya.